Mau tahu tentang kebiasaan tidur si kecil? Mau tahu tentang tidur yang aman itu seperti apa? Gimana sih cara melatih kebiasaan tidur yang baik untuk si baby? Saksikan dalam video berikut ini. Halo ayah bunda semuanya, apa kabarnya? Tidur nyenyak kah semalam? Siapa yang di sini menyukai tidur seperti saya atau Princess Aurora? Tidur yang baik merupakan kebutuhan semua orang. Hormon pertumbuhan yang berperan penting dalam pertumbuhan si kecil dikeluarkan lebih banyak di saat bayi tidur pulas. Bayi baru lahir menghabiskan sepanjang hidupnya untuk tidur, menyusu, dan pupuk. Mereka bisa tidur sekitar 16 jam per hari yang terbagi dalam durasi tidur pendek per 2-4 jam dengan built-in alarm yaitu lambungnya. Begitu merasa lapar dan butuh menyusu, mereka akan bangun dengan sendirinya untuk menyusu sampai kenyang, kemudian bobo lagi. Begitu terus-menerus. Namanya juga baby-baby yang masih labil, oleh karena itu jangan harap mereka akan punya jadwal rutin yang teratur. Mereka bisa tidur, bangun, lapar, dan menjerit kapan saja, terutama di tengah malam yang sunyi. Walau fase kurang tidur ini terasa lama sekali, sesungguhnya semakin si bayi bertambah besar, pola tidurnya akan semakin terpola. Rata-rata, saat bayi berusia 3 bulan, dia mulai bisa tidur agak lama di malam hari, sekitar 4-5 jam. Ayah bunda mungkin bertanya-tanya, kapan sih baiknya kita mengajarkan sleep training pada bayi mengingat begitu pentingnya tidur bagi kehidupan si kecil? Dan gimana sih cara yang efektif untuk melakukan sleep training? Oke, Mom and Dad, jadi setiap anak itu berbeda. Perkara tidur dipengaruhi oleh banyak hal, usia anak, karakter, kepribadiannya, lingkungan di rumah seperti apa. Jadi bagi para orang tua bayi baru lahir dengan kacamata hitam, langkah sleep training untuk si newborn adalah memastikan bahwa si bayi bisa tidur sepuasnya seberapapun yang dia butuhkan. Kemudian bisa menyusu dengan baik dan merasa aman dan dicintai. Latihannya untuk newborn adalah membuat dia tahu bedanya siang dan malam. Cukup itu dulu. Caranya begini. Jadi setiap si bayi bangun pagi, buka korden lebar-lebar, biarkan sinar mentari masuk, buka jendela dan rasakan udara segar memenuhi ruangan. Syukur-syukur rumah ayah dan ibu bisa dengar suara burung berkicau. Tersenyum dan berinteraksilah lembut dengan si kecil. Ayah juga ya, sebelum berangkat kerja, sapa dulu si kecil. Begitu malam tiba, lakukan yang sebaliknya. Jadi kalau misalnya si kecil bangun, susui dia, lampunya tetap redup. Jangan banyak bicara. Setelah selesai urusan menyusu, mengganti popok, segera tidurkan kembali si kecil. Seandainya dia masih bangun, kemudian pengen diayun-ayun atau pengen dimanjain, lakukan dalam suasana yang redup dan sunyi. Kenapa? Karena anak lahir tanpa menyadari perbedaan siang dan malam. Oleh karena itu, ada baiknya kita melatih irama sirkadiannya agar menyesuaikan dengan kehidupan di luar rahim. Seiring berjalannya waktu dan dia bertambah besar, dia akan mulai bisa tidur lebih lama dan bangun pun dia mulai ingin diajak bermain. Kira-kira di usia 3 bulan aktivitasnya bertambah, yaitu menyusu, tidur, main, baru pupuk, dan selanjutnya. Oleh karena itu, kita pun menyelesaikan diri. Saat dia mulai ngajak main, tentunya kita merespon sesuai dengan karakter si kecil. Ada bayi yang santuy, yang cukup disenyumin, diayun-ayun sebentar, diketik-ketik, dia sudah cukup selesai mainnya. Kemudian ada bayi lain yang sangat energik, sangat aktif. Jadi dia senang main, gerak-gerak, ngajak ngobrol. Tahu-tahu mainnya udah 1-2 jam. Pada fase ini, sleep training yang kita lakukan tujuannya itu belajar mengenali bahasa tubuh dan tanda-tanda tersirat si kecil. Jadi walau bagaimanapun dia semangat, si kecil ngajak kita main, perhatikan tanda-tanda kalau dia mulai lelah.
Misalnya, mulai nguap, tangan mulai ngepal, udah mulai nggak fokus. Kalau sudah terlihat tanda-tanda seperti itu, bawa si kecil untuk siap-siap bobo sebelum dia menjadi terlalu capek. Bayi yang sudah teramat sangat lelah justru akan semakin sulit tidur. Begitu dia makin besar, kehidupan aktivitasnya makin macam-macam, biarpun sebenarnya nggak jauh-jauh dari makan, main, tidur. Akan tetapi perlu diingat bahwa ketiga hal tersebut saling berkaitan. Sampai kira-kira di usia 2 tahun, tidurnya pun masih panjang, bisa sampai 12-14 jam sehari. Tidur siang juga memegang peranan yang tak kalah pentingnya. Terkadang saat si kecil ikut aktivitas kita seharian, sehingga dia nggak sempat tidur siang, hal ini bisa mengacaukan ritme tidurnya. Jadi kita yang atur waktu tidurnya gimana. Untuk tidur siang sendiri sebenarnya sih nggak perlu terlalu lama, tapi jangan terlalu sore juga. Jadi dia malamnya tetap lebih bisa tidur dengan cepat ya. Jam 8-an malam baiknya sih dia udah mulai tidur. Bu ibu, si kecil jangan dibiasakan begadang ya. Kalau udah jadi kebiasaan nanti susah lagi ngerubahnya. Intinya, sleep training itu adalah mengenali kebutuhan si kecil, karakter dia seperti apa, kemudian melakukan rutinitas tidur yang konsisten. Bicarain soal tidur, tentunya nggak lupa membahas mengenai safety. Bayi itu baiknya tidurnya dalam posisi telentang, kemudian di kasur bayi yang firm, nggak ada bantal atau boneka maupun selimut yang bisa membelit jalan napasnya supaya mencegah resiko SIDS atau Sudden Infant Death Syndrome. Apabila kita mau tengkurupin si baby, nggak apa-apa, tapi harus selalu diawasi. Kemudian sebaiknya bayi tidur sekamar dengan orang tuanya, tapi tempat tidur khusus bayi. Kesimpulannya dalam video ini adalah memiliki kebiasaan tidur yang baik dapat dimulai sejak dini. Kenalkan perbedaan malam dan siang. Kenali kebutuhan dan karakter si kecil. Tidur yang baik itu penting sekali untuk pertumbuhan. Aktivitas menyusu, tidur, dan main berkaitan, jadi harus diatur. Kemudian jangan lupa tidur siang itu juga penting, tapi durasi dan waktunya juga harus disesuaikan. Semuanya harus balance, jangan terlalu capek kalau lagi main, karena itu bisa bikin anaknya tambah sulit tidur. Demikian tips dari saya mengenai sleep training pada bayi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.